Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk hadirnya yang sudah berbaik hati untuk hadir dalam rangka presentasi pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Apakah baik? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tidak kenal maka tidak tahu, maka dari itu perkenalkan saya Wildan Santoso yang bisa kalian panggil Wildan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang pentingnya relasi. Kita semua tahu bahwa pada era saat ini relasi adalah hal yang sangat penting untuk memperoleh pekerjaan. Bahkan saat jika kalian melamar kerja, kalian lebih dulu ditanya tentang relasi kalian yang ada di tempat ini. Jika ada, lamaran kalian akan lebih diutamakan. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan masuk ke dalam apa itu relasi. Nah, relasi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bisa berupa hubungan sosial antar individu atau hubungan matematis antar himpunan. Relasi juga bisa disebut sebagai pertalian, perhubungan, atau pertemanan. Nah, tapi relasi juga kebagi jadi dua konteks. Yang pertama dalam konteks sosial. Relasi itu hubungan timbal balik yang memengaruhi, kayak dalam hubungan profesional, pertemanan, atau kenalan juga. Nah, yang satu lagi relasi dalam konteks matematika ya. Bukan ranah kita sih, tapi dalam konteks ini relasi adalah pemetaan dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Bisa dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari relasi. Nah, manfaat dari relasi antara lain kemudahan dalam meraih kesuksesan karir, bisnis, mendapatkan dukungan, memberikan peluang, dan rekomendasi. Di luar dari itu semua, relasi yang baik juga memberikan dukungan emosional, memperluas wawasan, juga bisa menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari relasi. Yang pertama ada relasi personal. Apa sih relasi personal ini? Nah, relasi personal ini adalah relasi yang terbentuk dalam kehidupan pribadi seseorang, seperti keluarga, sahabat, pasangan, dan teman dekat. Selanjutnya ada relasi profesional. Kalau relasi profesional itu relasi yang terbentuk karena kebutuhan pekerjaan atau bisnis. Kayak contohnya rekan kerja, atasan, bawahan, klien, dan mitra bisnis. Yang ketiga ada relasi sosial. Selanjutnya ada relasi sosial yang dimana relasi ini terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya tetangga, komunitas, organisasi, bahkan hobi juga bisa jadi relasi sosial. Yang terakhir ada relasi digital. Nah, relasi digital ini terbentuk melalui platform teknologi atau medsos. Kalian pasti punya lah teman-teman mabar gitu ya di game-game. Nah, itu termasuk dalam relasi digital. Nah, selanjutnya ada materi cara membangun relasi yang baik. Punya relasi itu harus yang bisa mendukung sih, dan begitupun kalian juga harus mendukung orang yang mempercayai kalian sebagai relasinya. Nah, kayak gimana sih cara membangun relasi yang baik itu? Yaitu dari kalian sendiri juga, teman-teman. Kalian harus bisa terbuka di setiap komunikasi, selalu jujur dan konsisten akan segala hal yang dilakukan, selalu menghargai juga perbedaan pendapat, jangan pernah mau menang sendiri lah pokoknya. Kalian boleh membantah tapi harus didengarkan dulu, setelahnya baru kalian diskusikan lagi nih, apa untungnya, apa ruginya. Dan saling dukung, itu perlu banget sih, jangan cuma satu individu aja yang ngedukung, kalian juga harus saling dukung gitu loh. Saya punya pengalaman, kayak dulu tuh saya tuh pasti masukin semua jenis orang cuma buat memperbanyak relasi. Tapi kayak sekarang ini saya tuh picky banget buat milih relasi, biar nanti di masa depan tuh saya kebawa oleh relasi itu. Dalam arti saya memilih relasi yang membawa atau bersifat baik, karena relasi itu mempengaruhi banget gimana kalian berkembang. Jadi kalau relasi kalian itu baik, kayak suka belajar atau gimana, kalian bisa kebawa rajin dan mitra juga. Nah, sebaliknya kalau relasi kalian itu jelek, bisa juga kalian kebawa jeleknya. Kayak nggak semua orang yang kalian lihat baik di depan, sosok aslinya juga baik. Cara biar kalian tahu nih gimana sih kok bisa tahu orang ini buruk atau enggak. Nah, kalian itu observasi orang yang kalian tuju. Kalian harus cari benar-benar dalam tentang dia biar nggak salah pilih. Yang selanjutnya ada hambatan dalam relasi. Nah, suatu hubungan tidak akan lepas dari yang namanya hambatan. Beberapa hambatan yang pasti terjadi adalah miskomunikasi.
Perbedaan pendapat sangat wajar dalam suatu hubungan, tetapi kita harus memiliki rasa menghargai pendapat. Bayangkan jika ego ketemu ego tidak mau mengalah, ya hancur lah ya. Apalagi sama rekan, saling berbohong itu adalah suatu tindakan yang sangat melanggar dari sebuah relasi. Ditambah saling menjatuhkan bukan mendukung. Nah, dari hambatan pasti ada caranya kan? Setelah tahu nih hambatan-hambatan apa aja dan gimana kalian membangunnya, kalian harus menjaga apa yang udah kalian perjuangkan. Asik. Kayak kalian udah observasi, kalian udah ngelakuin segala hal buat dapetin relasi itu, kalian juga harus bisa menjaga relasi tersebut. Gimana pun relasi ini penting banget. Pokoknya saat ini itu relasi dan relasi. Dunia itu penuh dengan relasi. Nah, cara kalian menjaga relasi itu dengan cara jaga kepercayaan itu sendiri. Jaga gimana kalian ngelakuin hal yang kalian lakuin pada saat membangun proses kalian tuh, gimana kalian jaga terus. Yang terpenting jangan lost contact. Kalian harus tetap berkomunikasi dengan relasi kalian, siapapun relasi, baik kalian jangan pernah putus. Dan tetap jadi diri sendiri. Yang terpenting kalau relasi ini bagus, kalian gak perlu maksa buat jadi orang lain, biar relasinya bertahan, karena jadi orang lain itu capek banget sumpah. Dan terakhir adalah terbuka atau jujur, karena kejujuran adalah poin utama dalam menjaga relasi ya pasti. Kesimpulan dari materi ini, relasi adalah salah satu kunci penting untuk berkembang di era sekarang, baik dalam karir, bisnis, maupun kehidupan sosial. Relasi bukan hanya sekedar mengenal banyak orang, tetapi tentang membangun hubungan yang saling mendukung, saling percaya, dan memiliki nilai positif bagi kedua belah pihak. Membangun relasi membutuhkan keterbukaan, kejujuran, konsistensi, dan sikap saling menghargai. Namun, setelah relasi itu terbentuk, jangan lupa untuk menjaganya. Karena menjaga itu jauh lebih penting, guys. Pada akhirnya, relasi bukan hanya soal siapa yang kita kenal, tapi bagaimana hubungan itu memberi dampak bagi pertumbuhan kita. Relasi yang baik akan membawa kita ke arah yang lebih baik, sementara relasi yang buruk bisa menarik kita ke arah sebaliknya. Maka dari itu, bijaklah dalam memilih, membangun, dan menjaga hubungan yang kita miliki. Mungkin segitu saja paparan materi dari saya mengenai pentingnya relasi. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, berlibat kata, atau apapun yang tidak sepantasnya diucapkan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.